Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rafiatul Latifah, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek inovasi individu sebagai tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran. Baiklah, langsung saja, mari kita simak bersama. Pada proyek inovasi individu ini berjudul Model Penjuru, yaitu akronim dari pendampingan guru berkelanjutan untuk peningkatan pengelolaan pembelajaran. Model ini dibuat oleh saya sendiri, Nurul Rafiatul Latifah, dengan NIM 2507046017 untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Enung Hasanah MPD. Pada rasional pengembangan inovasi terdapat konteks dan kesenjangan mutu. Di antaranya yaitu visi TKIT Nurul Fikri Gorontalo, di mana visinya adalah melahirkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berkarakter Qur'ani sejak usia dini. Namun, pada data rapot pendidikan diambil dari survei lingkungan belajar pada indikator pengelolaan pembelajaran menunjukkan kesenjangan di lapangan. Pada temuan di lapangan, ditemukan bahwa strategi mengajar guru masih kurang variatif dan kurang inovatif, dan juga rancangan pembelajaran belum sepenuhnya berbasis data, minat, dan capaian individual anak. Sehingga terdapat kesenjangan mutu, di mana praktik pembelajaran belum sepenuhnya mendukung pencapaian visi sekolah yang dibutuhkan, yaitu pembinaan guru yang sistematis. Selanjutnya, dari akar masalah, melalui analisis 5 ways menunjukkan bahwasanya guru menggunakan pola belajar yang sama berulang, tidak disesuaikan dengan karakteristik anak. Kemudian yang kedua, guru tidak memiliki data, minat, dan capaian anak yang terdokumentasi secara sistematif. Yang ketiga, belum adanya mekanisme rutin yang mendorong guru mengumpulkan dan memanfaatkan data anak. Dan yang keempat, pembinaan guru selama ini bersifat insidental, hanya arahan sesaat dari pimpinan. Sehingga ditemukan akar masalahnya, yaitu belum tersedianya model pendampingan guru yang sistematis dan berkelanjutan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian tanpa adanya pendampingan sistematif, potensi guru tentunya sulit berkembang secara optimal. Landasan akademik mengapa menggunakan model ini? Di antara yang pertama, saya menggunakan teori dari Vygotsky terkait dengan zona of proximal development, di mana jarak antara kemampuan mandiri guru dan kemampuan yang dicapai dengan bimbingan ahli mendasari mekanisme coaching kelas. Yang kedua adalah menurut Darning, Halmon, Heiler, dan Gardner pada tahun 2017 terkait dengan 7 ciri pengembangan profesional efektif, di mana job embedded kolaboratif dan berkelanjutan terbukti jauh lebih berdampak daripada pelatihan singkat sekali jalan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kerangka kurikulum pembelajaran mendalam atau yang biasa kita sebut dengan deep learning. Bagaimana prinsip mindful, meaningful, dan joyful menjadi sasaran utama kompetensi yang dibangun dari model penjuru ini. Kemudian mengapa model ini dipilih? Model ini dipilih untuk menjawab akar masalah, yaitu tadi menjawab langsung akar masalah terkait dengan ketiadaan model pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu kolaboratif, di mana melibatkan kolaborasi antar guru dan pimpinan untuk saling belajar, bukan hanya relasi pengawasan satu arah. Yang ketiga, berkesinambungan, di mana berjalan sepanjang semester sebagai siklus, bukan kegiatan satu kali. Dan yang keempat, selaras dengan nilai keislaman, di mana di sini sejalan dengan ciri khas sekolah sebagai TK Islami. Kemudian, apa itu model penjuru? Nah, model penjuru di sini memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu model penjuru, tadi adalah akronim dari judul yang telah disebutkan pertama. Kemudian yang kedua, model penjuru ini dikembangkan dari integrasi teori coaching reflektif, mentoring berkelanjutan, dan prinsip andragogi. Nama penjuru ini adalah merepresentasikan pendampingan yang menyeluruh, menjangkau segala arah, sesuai dengan kebutuhan guru dari aspek teknis
mengajar hingga regulasi emosi dan refleksi diri. Kemudian yang ketiga, penjuru ini juga merupakan singkatan dari model yang akan digunakan. Yang pertama yaitu P-nya di pemetaan kebutuhan, E-nya itu edukasi terfokus, N-nya naik kelas atau coaching, J-nya jurnal refleksi, U-nya umpan balik kolaboratif, R-nya review berkala, dan U adalah unjuk praktik baik. Selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan dan sasaran pengguna. Tujuan model penjuru ini ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan pembelajaran guru, regulasi emosi, variasi strategi mengajar, dan pembelajaran berbasis kebutuhan anak. Dan yang ketiga, dilakukan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam, mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian sasaran penggunanya, yang pertama tentu saja adalah guru TKIT Nurul Fikri. Di mana di sini guru TKIT Nurul Fikri adalah pengguna utama atau peserta pendampingan. Yang kedua adalah kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah adalah sebagai koordinator dan fasilitator utama pada siklus penjuru ini. Dan yang ketiga adalah guru senior atau sejawat. Mentor sejawat dalam forum umpan balik kolaboratif itu sangat penting sekali untuk saling memberikan feedback. Dan yang keempat adalah yayasan atau pengelola. Karena di sini yayasan atau pengelola sebagai pemangku kebijakan dan penjamin keberlanjutan model penjuru ini. Kemudian pada deskripsi produksi produk inovasi itu terdapat metode dan tahap pengembangan, di mana produk ini dikembangkan menggunakan alur riset pengembangan sederhana yang diadopsi dari model ADDIE, di mana ada tahapan analisis. Pada tahapan analisis ini mengidentifikasi kebutuhan guru dan kesenjangan mutu. Kemudian yang kedua ada tahapan desain, yaitu adalah merancang siklus dan instrumen pendampingan. Yang ketiga ada development, mengembangkan prototipe 7 komponen. Yang keempat ada implementation, menjalankan siklus penjuru di sekolah. Dan yang terakhir adalah evaluation, yaitu adalah review berkala dan penyempurnaan model. Pada siklus 7 tahap model penjuru ini, terdapat siklus semester yang terus berulang. Pada tahapan P, tahapan E, tahapan N, tahapan J, tahapan U, tahapan R, dan tahapan U, kemudian nanti akan kembali lagi pada tahapan P. Nah, kemudian pada 7 tahapan tadi, kapan akan dilaksanakan, dan apa saja yang akan dilakukan pada masing-masing tahapan. Pada tahapan P itu adalah pemetaan kebutuhan, di mana pemetaan kebutuhan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tiap guru berdasarkan data rapot pendidikan dan observasi awal kelas. Nah, tahap P ini akan dilaksanakan pada awal semester, berarti adalah 2 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua itu adalah edukasi terfokus, di mana di sini adalah pelatihan atau seminar tatap muka sesuai dengan kebutuhan hasil pemetaan. Jadi apa yang menjadi hasil pemetaan kebutuhan itu yang akan menjadi edukasi terfokus atau nanti akan menghasilkan pelatihan atau seminar sesuai dengan kebutuhan guru. Kapan edukasi terfokus ini dilaksanakan? Yaitu adalah awal semester. Jadi 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada tahap naik kelas atau coaching, di mana pendampingan langsung di kelas saat guru mempraktikkan strategi baru terkait dengan apa yang didapatkan dari edukasi terfokus tadi. Nah, pada tahapan naik kelas ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan, observer akan melihat bagaimana keberlangsungannya, apa yang menjadi lebih baik dan sebagainya. Kemudian tahapan keempat yaitu adalah jurnal refleksi, di mana guru akan menuliskan refleksi mingguan atas praktik mengajarnya melalui form, bisa G-Form, Padlet, atau aplikasi lainnya. Hasilnya akan menjadi bahan presentasi di setiap pekan evaluasi, dan jurnal refleksi ini dilakukan pada setiap minggu. Yang kelima ada umpan balik kolaboratif, di mana ini adalah forum berbagi antar guru dan kepala sekolah untuk saling memberi masukan yang membangun. Ini dilaksanakan setiap bulan. Yang keenam ada review berkala. Review berkala ini adalah evaluasi produk terhadap perkembangan kompetensi guru menggunakan instrumen terstruktur dari rubrik skor 1 sampai 4 melalui Google Form.
Nah, review berkala ini dilakukan 3 bulan sekali. Yang ketujuh ada unjuk praktik baik, yaitu diseminasi praktik mengajar terbaik guru sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran bersama, sekaligus menjadi bahan refleksi menuju siklus semester berikutnya. Nah, pada unjuk praktik baik ini dilakukan pada akhir semester. Kemudian prototipe komponen dan instrumen digital. Tentunya di setiap siklus itu diperlukan komponen dan prototipenya sebagaimana tertulis di sini. Pada tahap P, komponen prototipe yang diperlukan adalah instrumen pemetaan kebutuhan guru, medianya adalah rapot pendidikan dan juga Google Form yang nanti adalah yang berisi observasi kelas dan observasi perkembangan pada tahun sebelumnya. Kemudian fitur utamanya adalah kuesioner reflektif singkat yang diisi di awal semester. Pada tahapan E itu ada sesi pelatihan atau seminar yang menggunakan media Google Form atau Quizzes sebagai post-test dan pretestnya. Kemudian fitur utamanya adalah sesi 60-90 menit per topik ditutup post-test atau lembar refleksi. Pada tahapan N itu komponen prototipenya ada panduan coaching kelas, kemudian media atau platformnya ada Google Form, dan fitur utamanya adalah lembar observasi digital dan juga kolom umpan balik pasca observasi. Pada tahap J itu ada form jurnal refleksi guru dengan media Google Form atau Padlet, dan fitur utamanya adalah isian mingguan apa yang berhasil, menantang, dan rencana perbaikan apa. Pada tahapan U yaitu berisi panduan forum umpan balik. Medianya adalah Padlet, kemudian fitur utamanya adalah papan kolaboratif untuk saling menanggapi praktik baik real time. Pada tahap R, yaitu komponen prototipenya adalah rapat perkembangan guru dengan media instrumen rapot guru, kemudian fitur utamanya adalah rubrik skor 1-4 yang diisi oleh kepala sekolah atau mentor setiap 3 bulan. Dan tahap terakhir adalah tahap U, di mana komponen prototipenya adalah panggung praktik baik, kemudian medianya adalah Padlet atau Google Form, dan fitur utamanya adalah galeri dokumentasi praktek terbaik. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penggunaan. Nah, pada model penjuru ini tadi telah dijelaskan waktunya. Jadi pada awal semester itu kepala sekolah mengkoordinasikan pengisian instrumen pemetaan kebutuhan untuk seluruh guru. Kemudian tahap kedua itu hasil pemetaan menentukan materi pelatihan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tahap ketiga, guru dipantau melalui coaching kelas saat mempraktikkan strategi baru. Kemudian selanjutnya, guru rutin mengisi jurnal refleksi mingguan. Dan yang kelima, setiap bulan diadakan forum umpan balik kolaboratif antar guru. Yang keenam, pertengahan dan akhir semester itu dilakukan review berkala terhadap capaian guru. Dan yang terakhir, siklus ini yang ditutup dengan unjuk praktik baik sebagai bahan refleksi menuju siklus berikutnya. Jadi siklus ini akan digunakan setiap 1 semester sekali. Kemudian terkait dengan model penyebaran inovasi, terkait dengan diseminasi dan keberlanjutan. Sasaran penggunanya adalah guru TK Nurul Fikri, kepala sekolah, dan guru senior atau sejawat sebagai mentor. Pendampingan lanjutan yang diharapkan adalah kepala sekolah sebagai koordinator, mentor sejawat, dan yayasan sebagai penjamin keberlanjutan. Mekanisme sosialisasinya, forum guru rutin, workshop singkat, dan unjuk praktik baik sebagai media diseminasi alami. Kemudian strategi keberlanjutannya, bagaimana siklus penjuru ini dapat dijadikan bagian dari SOP pembinaan guru yang berjalan otomatis secara institusional. Kemudian tentunya pada penggunaan model penjuru ini terdapat dampak yang ditemukan. Nah, analisis dampak inovasi ini adalah dampak terhadap guru, kompetensi pengelolaan pembelajarannya meningkat, kemudian bergerak dari pola reaktif menjadi reflektif dan adaptif, kemudian juga terbentuknya kebiasaan refleksi mingguan berkelanjutan. Dampak terhadap sekolah, bagaimana pembinaan guru sistematif dan terukur bukan insidental, kemudian tidak lagi bergantung penuh pada arahan pimpinan dan juga kolaborasi antar guru meningkat. Dampak terhadap anak yaitu pembelajaran lebih mindful, meaningful, dan joyful, serta rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat individual. Kemudian untuk jangka panjang, model penjuru ini melekat sebagai SOP pembinaan guru dan mendukung visi sekolah generasi cerdas, mandiri, dan berkarakter Qurani. Sehingga dalam skalabilitas, potensi perluasan dan replikasi pada lingkup sekolah
Pada lingkup sekolah diterapkan pada seluruh guru TKIT Nurul Fikri Gorontalo sebagai siklus tahunan tetap. Kemudian pada lingkup jaringan atau wilayah direplikasi ke sekolah dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri dan TK PAUD Islam se-Gorontalo Utara. Pada lingkup nasional berpotensi diadopsi Himpaudi atau IGTKI sebagai model pendampingan guru PAUD berbasis komunitas. Kemudian tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor pendukungnya sendiri, instrumen digital sederhana dan murah, kemudian struktur peran jelas, siklus selaras, kalender akademik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terkait dengan komitmen kepala sekolah baru, ketersediaan mentor senior, kesiapan infrastruktur digital, dan juga variasi kesenjangan mutu. Demikian paparan presentasi saya terkait model penjuru pendampingan guru berkelanjutan untuk peningkatan pengelolaan pembelajaran di TKIT Nurul Fikri Gorontalo. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya terkait dengan model penjuru pendampingan guru berkelanjutan untuk meningkatkan pembelajaran. Semoga dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.